Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu, Mah. Nesa libur, sahut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan? Kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang kok, Mah. Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat, kilah Nesa. Nes, kamu ingat kejadian hari itu kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tadi kamu mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah karena semalam kamu tidur kemalaman. Kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat kata Papa, anak seusia kamu harus tidur cukup, badanmu memerlukannya, nasihat Mama. Baiklah Mah, Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur, kok sudah dibangunkan Mama? Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan berat. Dengan perlahan ia melangkah mendekati ruang makan. Di sana Mama, adiknya Lili, dan Papa sudah terlihat rapi. Papa, Mama, dan Lili akan berkunjung ke rumah Om Bram, mungkin sampai sore hari. Hari ini kamu mau ke planetarium kan? Nesa bisa bersiap sendiri kan? Tanya Mama. Nesa mengangguk. Tak lama kemudian, Papa, Mama, dan Lili pun berangkat pergi. Nesa mengambil setangkup roti isi kesukaannya yang telah disiapkan Mama. Sambil mengunyah, Nesa kembali ke kamarnya hendak mengambil baju untuk segera mandi. Karena rotinya belum habis, Nesa duduk di pinggir tempat tidurnya, mengambil bantal untuk bersandar dan menikmati rotinya. Ah, nyaman sekali. Mandi nanti dulu deh. Masih ada waktu, pikir Nesa. Jam menunjukkan pukul 7:30. Tanpa disadarinya, Nesa terlelap. Beberapa jam kemudian, Nesa terbangun dan mendapati dirinya masih memegang roti isi yang belum habis. Nesa segera melihat jam dan alangkah terkejutnya ia bahwa ia telah tertidur selama 2 jam. Itu artinya ia terlambat berangkat ke planetarium. Nesa terhenyak. Teman-temannya pasti telah meninggalkannya. Mereka berencana bertemu di rumah Yana jam 9:30 untuk berangkat bersama-sama. Ia tidak berani menghubungi teman-temannya karena malu. Ia pun tidak berani berangkat sendiri ke planetarium. Nesa sangat menyesali kecerobohannya. Kalau saja ia mendengarkan nasihat papa mamanya untuk tidur tidak terlalu larut, ia tidak akan sendirian di rumah seperti saat ini. Ia kehilangan kesempatan menimba ilmu astronomi di planetarium. Ia juga kehilangan kesempatan mengunjungi Om Bram. Sedikit ulasan cerita tersebut. Nesa suka sekali begadang atau tidak tidur sampai larut malam. Nesa sering tidak berdisiplin terhadap waktu yang dimilikinya. Ibu Nesa sering menasehatinya untuk mengatur pola tidurnya, sebab hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan Nesa besok paginya. Berkali-kali Ibu Nesa menasehatinya. Ibu Nesa melakukan hal tersebut karena peduli dengan anaknya. Termasuk malam ini yang mana besok hari Nesa ada rencana dengan teman-temannya untuk berkunjung ke planetarium. Namun Nesa tidak menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya ketika Ibu, Lili, dan Ayah ke rumah saudara, Nesa bersantai di rumah sambil makan roti. Akhirnya Nesa tertidur kembali dan terlambat bangun untuk berangkat ke planetarium. Akhirnya hanya penyesalan yang didapat oleh Nesa. Nah, gambarkan dan jelaskan peristiwa yang serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut. Sebagai contoh, Taufik adalah siswa yang rajin dan tepat waktu jika bersekolah. Suatu hari, Taufik dan teman-teman satu kelasnya mendapat tugas untuk mengikuti upacara tingkat kecamatan di lapangan. Karena rumah Taufik berada di pinggiran kota, maka Taufik berangkat sangat pagi. Saat Taufik berada di perjalanan menuju lapangan di jalan sepi yang berada dekat dengan pematang sawah, ia melihat ada seorang anak dari sekolah lain yang juga ikut
upacara terjatuh dari sepedanya karena tidak melihat ada lubang di jalan itu. Taufik pun bergegas mendekat dan membantunya. Karena sepeda anak itu rusak, maka Taufik menyarankan kepada anak yang tidak dikenalnya itu untuk menitipkan sepeda rusaknya ke rumah terdekat dan menawari dia untuk ikut bersamanya. Siswa dari sekolah itu setuju. Akhirnya Taufik bergegas mengayuh sepedanya dengan sedikit tergesa menuju tempat upacara, dan Taufik beserta anak tersebut tidak telat berkat usaha dari Taufik. Gunakan diagram berikut untuk menjelaskan perasaanmu terhadap pengalamanmu dari cerita tersebut, dan juga jelaskan pesan apa yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut. Perasaanku senang sekali dengan cerita tersebut karena cerita tersebut mampu memberi inspirasi untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi sesama. Cerita tersebut mengingatkanku untuk selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal waktu, serta tanpa memandang siapa yang kita tolong. Kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.